Coba jujur sama diri sendiri. Apa kamu pernah iri lihat pasangan romantis di TikTok? Pernah merasa gagal karena orang lain sukses di usia 22? Pernah bandingin hidupmu yang biasa aja sama hidup estetik yang viral? Mungkin kamu nggak sadar, tapi TikTok sedang pelan-pelan merusak hidupmu. Halo Kak, untuk suami minimal banget 30 jutaan lah. Itu udah 20 juta. TikTok sekarang bukan lagi cuma aplikasi hiburan. Ia sudah berubah jadi kompas sosial. Yang anehnya, justru bikin banyak orang kehilangan arah. Di dalamnya, kamu disuguhi konten-konten yang tampaknya inspiratif. Pasangan romantis, pernikahan impian, kesuksesan di usia muda, gaya hidup mewah. Tapi masalahnya, semua itu bukan realita. Itu adalah versi paling mengilap dari kehidupan yang sudah disunting, difilter, dan disusun biar kelihatan ideal. Parahnya, banyak orang menjadikan itu sebagai standar hidup nyata. TikTok awalnya tempat hiburan ringan, tapi kini berubah menjadi panggung besar yang memamerkan gaya hidup sempurna. Muncullah tren soft life, rich couple, early retirement, dan sukses at 22. Tapi sadar nggak sih, semua itu cuma kurasi. Itu adalah konten yang dipilih dan disusun secara selektif agar terlihat menarik dan sesuai tujuan tertentu. Mereka hanya menampilkan 5% kehidupan mereka yang terlihat sempurna, padahal tidak mewakili realitas mayoritas. Dan inilah akar masalahnya. Ketika kita menjadikan ilusi sebagai tujuan hidup, maka pelan-pelan kita akan kehilangan arah dan tujuan yang sejati. Kita mulai mengejar bentuk hidup yang tidak bisa kita capai, bukan karena kita tidak mampu, tapi karena itu memang tidak nyata. Pasangan di TikTok sering digambarkan sebagai karakter drama romantis. Suami yang selalu memberi kejutan, istri yang selalu mendukung tanpa mengeluh, rumah tangga yang penuh cinta dan tawa. Tapi, kamera mati saat mereka bertengkar. Kamera mati saat mereka stres soal keuangan. Efeknya nyata. Banyak orang mulai membandingkan hubungan pribadinya dengan konten editan. Mereka merasa tidak bahagia hanya karena tidak punya pasangan seperti di TikTok. Mereka menuntut pasangannya berubah, bukan demi kebaikan bersama, tapi demi terlihat estetik. Dan ini bukan cuma berbahaya, ini bisa merusak fondasi hubungan yang sebenarnya sehat. Satu hal yang jarang disadari oleh banyak orang, terutama yang belum menikah dan akan menikah, bahwa kehidupan pernikahan yang normal dan nyata itu ada sedihnya, ada bahagianya, dan ada biasa-biasa saja, sama seperti kehidupan sehari-hari umumnya. Dan jika tidak percaya, tanyakanlah pada orang tua kita. Kita hidup di zaman ketika anak muda dituntut sukses di usia 20-an. Kalau belum punya bisnis, belum punya rumah, belum bisa traveling, seolah kamu tertinggal. TikTok mempercepat tekanan itu, tapi coba pikir logis. Apakah semua orang bisa jadi jutawan di usia 23 tahun? Statistik berkata tidak. Sangat jarang kita temukan anak-anak muda yang menjadi orang sukses di usia 25 tahun ke bawah. Mayoritas orang baru stabil secara finansial di usia 30 ke atas. Tapi banyak konten-konten TikTok menyebarkan narasi. Kalau kamu belum sukses sekarang, kamu malas, kamu gagal. Ini membentuk generasi yang tidak sabar, mudah panik, dan akhirnya rela mengambil jalan pintas. Pinjol, skema Ponzi, flexing palsu, bahkan manipulasi demi terlihat berhasil. Dan inilah bagian tragisnya. Mengikuti standar TikTok bukan hanya membuatmu kecewa, tapi bisa menghancurkan hidupmu secara nyata. Bukan cuma kehilangan uang, tapi kehilangan arah, relasi, bahkan kesehatan mental. TikTok itu seperti etalase toko mewah. Semua terlihat glamor, tapi kamu nggak diajak masuk ke belakangnya yang penuh kerja keras, stres, dan kebingungan. Hubungan nyata itu ruwet, bukan estetik 24/7. Pasangan di TikTok kelihatan romantis, saling ngasih hadiah, dan jarang terlihat bertengkar. Tapi cinta sejati itu penuh kerja keras, bukan sekedar visual. Kalau kamu menuntut pasanganmu seperti pasangan TikTok, kamu bukan membangun cinta, tapi sedang mengejar ilusi yang bisa menghancurkan kepercayaan dan kesetiaan. Kesuksesan nyata butuh waktu dan luka. Sukses itu proses panjang, tapi TikTok menampilkan seolah semua orang bisa cepat kaya. Efeknya, banyak orang jadi tergesa-gesa, kehilangan kesabaran, dan malah menghancurkan keuangan sendiri karena ingin hidup mewah secepat mungkin. Kehidupan finansial bisa hancur karena kamu lebih percaya konten daripada prinsip. Harga diri yang terancam karena standar virtual. TikTok membuat kita harus tampil menarik setiap saat, harus kaya, harus punya pasangan, harus viral. Ini menciptakan generasi yang kehilangan kepercayaan diri hanya karena hidup mereka tidak layak untuk dijadikan konten.
Padahal yang paling penting bukan seberapa bagus kamu terlihat, tapi seberapa kuat kamu bertahan saat tidak ada yang melihat. Ketahanan hidup tak bisa dibangun dari estetika. TikTok mengajarkan kita bagaimana cara agar terlihat bahagia, tapi dunia nyata menuntut kita benar-benar tahu cara bertahan. Estetika tidak akan menyelamatkanmu dari tagihan, dari masalah keluarga, dan konflik batin. Kalau kamu terlalu sibuk mengejar tampilan hidup seperti konten TikTok, kamu bisa kehilangan makna hidup yang sesungguhnya. Intinya, karena kamu akan kehilangan rasa syukur. Kamu terlalu fokus pada hidup orang lain dan lupa menghargai hidupmu sendiri. Karena kamu akan menolak proses. Kamu ingin semuanya instan, padahal hidup butuh waktu. Karena kamu akan membuat keputusan berdasarkan ilusi, seperti menikah hanya karena ingin punya konten couple, atau resign kerja karena tergoda jadi freelancer padahal belum siap. Dan akhirnya, karena kamu kehilangan jati dirimu, kamu mulai hidup untuk validasi orang asing, bukan untuk damai dengan diri sendiri. TikTok itu netral. Yang membuatnya berbahaya adalah kamu terlalu mudah percaya pada yang viral. Jadi, bagaimana seharusnya kita bersikap? 1. Ingat bahwa konten adalah kurasi, bukan kenyataan. Artinya, banyak konten itu yang dipilih dan disusun secara selektif agar terlihat menarik atau sesuai tujuan tertentu. 2. Jangan ukur nilaimu dari jumlah likes dan jumlah view. 3. Berani hidup biasa-biasa saja dengan bahagia. Bahagia setiap orang itu berbeda. Jangan jadikan standar orang lain sebagai standar bahagiamu. 4. Pilih siapa yang kamu konsumsi dan kamu jadikan rujukan untuk hidupmu. 5. Kembalikan fokus hidup pada proses, bukan penampilan. TikTok bisa jadi hiburan, bisa jadi inspirasi, tapi jangan jadikan itu cetakan hidupmu, karena hidupmu itu nyata, dan realita tidak selalu estetik. Jangan hancurkan masa depanmu hanya demi terlihat seperti orang lain. Jangan korbankan hubunganmu, mentalmu, dan harapanmu hanya demi mengejar ilusi digital. Hidup bukan tentang seberapa bagus kamu tampil di layar kecil, tapi seberapa tulus kamu menjalani layar besar bernama kenyataan.